Kemarin sore, aku baru saja mendengarkan berita tentang Bang Ade Armando keluar dari PSI. Kenapa, Bang? Pasti gara-gara Yusuf Kala. Aduh, Bang, kenapa harus takut sih, Bang? Kenapa harus gentar? Hah? Percuma para pendahulu kita menciptakan lagu Maju Tak Gentar. Bang, orang banyak pindah ke PSI, kok abang keluar? Dari Nasdem pindah ke PSI, itu yang dibalik dari Golkar pindah ke PSI, yang di Jambi dari Partai Amanat Nasional pindah ke PSI. Nah, abang keluar. Aduh, kayak mana ini, Bang? Nggak seru, nggak seru. Tapi memang ada alasannya, karena Bang Ade Armando ya tidak mau apa yang menjadi kritiknya dikait-kaitkan dengan partai PSI. Gitu loh. Tapi sebentar dulu Bang Ade Armando, ya kan? Apa yang kritik yang abang bilang itu kan benar itu. Sedangkan Amin Rais, Bang, dikritik sama kadernya, digugat 24 miliar, nggak keluar tuh dari Partai Umat. Udah digugat tuh, Bang. 24 miliar. Kayaknya sampai sekarang belum keluar dari Partai Umat deh. Kok abang keluar? Tapi nggak apa-apa. Ini adalah hak beliau ya. Tapi jangan lupa, Bang, tahun depan masuk lagi. PSI membutuhkan orang-orang seperti apa? Cukuplah Opung Parbelak ya yang membela PSI walaupun di luar PSI. Abang nggak usah ikut-ikutan. Jadi nggak seru, Bang. Nggak seru jadinya. Jadi ada saingan Opung Parbelak nanti jadinya. Nanti abang tiru-tiru aku pula, ya kan? Saya bukan kader PSI. Saya bersuara bukan atas nama PSI lagi. Bisa dicek bahwa saya baru sudah mengundurkan diri dari PSI. Saya berbicara bukan atas nama PSI. Nanti abang bilang begitu pula. Aduh, tapi tepuk tangan dulu buat abang kita. Keren. Kalau aku bilang, ini adalah tanda-tanda orang yang tidak egois. Karena apa? Ya, karena memang banyak lawan-lawan politik, apalagi lingkaran Bapak Joko Widodo dan PSI, ya, mencoba ya untuk mengkait-kaitkan permasalahan apapun di bangsa ini kepada mereka, kepada Bapak Joko Widodo dan juga kepada PSI. Nah, kita udah tahu sendiri modelnya Bang Ade Armando bagaimana. Kayaknya gatal lidahnya itu kalau nggak mengkritik. Yang dikritik pun juga orang-orang bermasalah. Menurut dia loh ya. Ya dikritik, siapapun dikritik beliau itu, ya kan? Makanya ya dia itu bisa dikatakan ya dia memikirkan lah bagaimana nasib partainya. Jangan gara-gara aku partaiku terseret-seret. Jangan gara-gara aku nanti partaiku dijelek-jelekkan. Jangan gara-gara aku nanti partaiku diserang habis-habisan. Makanya beliau mengundurkan diri. Mantap, Bang. Itulah bedanya abang dengan Amin Rais. Kalau Amin Rais dari PAN kemarin nggak tahu aku mengundurkan diri atau diberhentikan, nggak tahu aku. Ya kan, abang lebih mulia daripada dia. Ya, coba tulis dulu di kolom komentar, Amin Rais itu mengundurkan diri atau diberhentikan? Ada yang tahu? Coba tulis dulu kolom komentar dulu. Tolong dulu, ya dia diberhentikan atau memberhentikan diri sendiri. Itu yang pertama. Baru yang kedua, kalau dia diberhentikan, kira-kira ya Amin Rais dapat pesangon atau enggak? Coba tanya dulu, dapat pesangon atau enggak? Tulis di komentar ya, tulis di komentar. Opung Parbelak, Amin Rais dapat pesangon segini gitu. Aduh ya. Tapi memang ini ya nggak lepas dari permasalahan yang dihadapi Bang Ade Armando dengan Yusuf Kala. Yusuf Kala kan sekarang kan bukan Yusuf Kala sih, tapi ada 40 ormas ya yang melaporkan Bang Ade, setelah itu Abu Janda dan juga Grace Natali ya.
melaporkan mereka. Ya, tapi kan begini Bang, abang kan langganan dilaporkan Bang. Kemarin-kemarin abang nggak gentar. Kenapa sekarang gentar Bang? Aduh. Melalui konferensi pers ini saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI. Ya, tidak ada konflik di antara saya dengan PSI, tapi saya mundur menurut saya demi kebaikan bersama. Ya. Selama ini saya terlalu sering menjadi sasaran tembak akibat ucapan saya, komentar saya, kritik saya terhadap berbagai pihak. Nah, tapi masalahnya tadi saya katakan, yang harus bertanggung jawab sekarang bukan hanya saya, karena serangan itu diperluas. Dari serangan terhadap saya juga terhadap serangan itu terhadap teman-teman saya, termasuk misalnya Bu Grace Natali. Nah, di pihak lain PSI sendiri, pimpinan PSI mengatakan bahwa mereka selalu bersedia atau mereka selalu berada bersama saya. Tapi tidak adil lah, ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di PSI harus juga menanggung akibat dari apa yang saya sampaikan. Bahkan, ya mungkin Pak Ali bisa cerita ada orang-orang yang kirim surat ke Pak Ali dan bilang bahwa ini bukan Pak Ali ngadu ya, tapi ya kita baca sama-sama surat-suratnya yang mengatakan bahwa nggak bisa nih selama Ade Armando masih ada di sana, kita nggak akan PSI. Nah, ya jadi demi kebaikan bersama. Mudah-mudahan kita doakan tahun depan balik lagi. Ya Bang Ade ya kita perlu orang-orang seperti Bang Ade. Ya, jadi bisa dikatakan Bang Ade Armando bersama teman-teman di PSI dulu ya lahirnya PSI ini oleh karena apa? Karena isu intoleransi. Ya, berkumpul oleh karena isu intoleransi yang kemarin itu dibela siapa? Yang dibela Ahok. Nah, Ahok nggak mau masuk PSI. Dia lebih milih ke PDIP. Tapi orang-orang kayak gitu memang lebih bagus gak usah masuk PSI. Kurang bisa dipegang omongannya. Sebentar katanya dibilang, ya, saya nggak mau jadi direktur. Sebentar lagi dibilang, ya, kenapa saya nggak ditunjuk jadi direktur? Jadi nggak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Semua orang bisa salah, semua orang bisa hilaf, gitu ya, Bang. Jadi gimana itu Bang nasib kami nih Bang? Hah? Jadi kayak mana ini? Tapi itu adalah action atau tindakan pribadi dari beliau ya, bukan karena tekanan dari siapa-siapa. Jadi memang betul ya, 3 orang ini Abu Janda, setelah itu Bang Ade Armando, Grace Natali dilaporkan. Kan begitu. Sekarang kan begini aja sih ya. Sekarang begini, kalau kita mau main fair-fairan, laporan pada Yusuf Kala 18 laporan atau 19 laporan. Sampai sekarang juga belum ada diproses. Kan begitu. Kalau misalnya laporan 40 ormas tadi diproses, ya terhadap Abu Janda, terhadap Bang Ade Armando, terhadap Grace Natali, berarti dipertanyakan ini. Kan begitu? Nggak adil dong. Diproses dulu maunya Yusuf Kala. Baru orang ini diproses. Karena apa? Duluan laporan itu kepada Yusuf Kala. Enak aja. Makanya aku bilang Bang, ya kan sebetulnya nggak perlulah keluar dari partai. Nggak perlu. Banyak orang-orang yang nggak tahu malu itu nggak keluar dari partainya Bang. Ada yang kemarin kasus suap biar tahu Bang dapat amnesti, nggak keluar dari partai. Itu dia ya, karena bukan kesalahan. Kalau yang ku bilang itu ya, Bang Ade Armando ini tidak melakukan kesalahan apapun. Dibilang dia katanya motong video, nggak ada buktinya dia motong video, kan begitu. Dibilang katanya dia melakukan penghasutan, nggak ada. Dia bilang dia melakukan penghasutan. Coba masa jadi dilempar lagi sama dia? Yang ceramah siapa? Ade Armando atau Yusuf Kala? Kalian nilai sendirilah. Tapi jujur aja aku bilang ya, secara politis ya, ini sangat menguntungkan PSI.
Kenapa? Ya, karena gini, masyarakat jadi bisa tahu ya mana orang-orang yang memang punya tendensi negatif terhadap Bapak Joko Widodo, terhadap bangsa ini, terhadap Mas Gibran, terhadap Bapak Prabowo, dan juga mana masyarakat yang memang betul-betul masih menginginkan perbaikan di bangsa ini. Iya dong. Jadi orang bisa melihat, oh ini, ya kan, Yusuf Kala orang ini partainya apa? Golkar. Dia serang-serang PSI. Dia serang-serang Ade Armando. Yusuf Kala? Bukan Yusuf Kala. Tapi 40 ormas ini. Cuman gara-gara dia, Firdan Hutayan, nyerang PSI. Ada beberapa pihak nyerang PSI. Ya, bukan Yusuf Kala langsung, bukan, ya kan? Ya, berarti bisa dinilai nih. Memang kayaknya PSI memang betul-betul sangat diperhitungkan. Coba bayangkan kalian, orang ini menandakan bahwasannya orang-orang PSI memang sangat diperhitungkan. Karena apa? Orang-orang PSI ya ternyata menjadi momok bagi mereka. Momok loh ya, O-nya jangan diganti E. Kadang-kadang orang ini kurang ajar. Jujur aja gue bilang betul. Suka kali mengganti-ganti huruf. Momok. Hati-hati. Kalau orang PSI tidak diperhitungkan, kenapa harus takut? Kenapa harus diserang? Kenapa harus didiskreditkan? Kenapa harus diintimidasi? Begitu juga yang terjadi dengan Bapak Joko Widodo, begitu juga dengan PSI, begitu juga dengan Mas Gibran, begitu juga dengan kader PSI, karena mereka diperhitungkanlah, makanya mereka diserang. Ada pernah kalian mendengar serangan terhadap Partai Umat? Kader-kader Partai Umat ada diserang? Enggak. Justru kader Partai Umat menyerang pengurusnya sendiri. Ini tandanya bahwasanya ya PSI, Bapak Joko Widodo, Mas Gibran, kader-kader PSI, dan juga lingkaran-lingkarannya, entah itu juga relawan Bapak Joko Widodo, kenapa mereka itu ditakuti? Kenapa mereka itu diperhitungkan? Kenapa mereka itu sangat diwanti-wanti? Karena mereka ini berbahaya bagi karir politik mereka. Termasuk Opung Parbelak, YouTuber Nusantara, dan YouTuber-YouTuber lainnya, konten kreator ataupun juga influencer lainnya, yang berpihak kepada Bapak Joko Widodo, kepada PSI, kader PSI, dan juga yang lain sebagainya. Kenapa kita diserang habis dibilang-bilang buzzer? Karena mereka tahu bahwasanya kita punya pengaruh kuat. Makanya aku bilang, walaupun Opung Parbelak bukan PSI, tapi di dalam hati ini bukan Golkar. Di dalam hati ini bukan PDIP. Di dalam hati ini bukan PAN. Apalagi Partai Umat, tidak. Tapi di hati ini adalah PSI. Sebentar Opung Parbelak, geser dulu sedikit ke kiri. Ini nih. Lah memang itu terserah aku dong. Aku punya tanggung jawab moral menggiring para penonton Opung Parbelak membawa kepada arah yang menurut Opung Parbelak benar dong. Kan begitu, namanya influencer. Influencer itu artinya mempengaruhi, ya kan begitu, ada influence, ada pengaruh di situ. Karena apa? Menurut Opung Parbelak saat ini ya kiblat kita itu Bapak Joko Widodo. Kenapa enggak? Ya, sekarang siapa yang terafiliasi dengan Bapak Joko Widodo? Ada PAN, ada Golkar, Partai Umat, Partai Gelora, yang lain enggak, PSI. Tolong ya DPP PSI, nomor rekening masih yang lama. Banyak yang marah-marahin Opung Parbelak, biar tahu kalian apa dibilang. Opung Parbelak, ngapain kau iklan-iklankan PSI? Bukannya dibayar kau. Ngapain kau, terlalu enak kau mengiklankan PSI, terlalu enak mereka itu. Diiklan-iklankan lah. Sekarang begini, bukan masalah mengiklankan, tidak mengiklankan.
Sama seperti aku membela Bapak Joko Widodo, ada aku dibayar? Enggak! Walaupun banyak konten kreator katakanlah tidak terlalu mengangkat PSI, tapi Opung Parbelak akan bersedia untuk angkat PSI terus. Walaupun Bapak Joko Widodo melarang, aku akan tetap mengangkat nama PSI. Gak mungkin lah Opung Parbelak, Bapak Joko Widodo melarang. Ada-ada aja Opung Parbelak ini. Ya iya, kan itu kan istilahnya. Kan begitu. Sedangkan Bapak Joko Widodo sendiri yang ada di PSI, yang menjadi patronnya PSI, katakan sama Opung Parbelak jangan iklan-iklankan PSI. Contohnya begitu. Nggak mau. Nggak ada masalah, Pak. Walaupun saya ini bukan anggota PSI, walaupun saya bukan kader PSI, tapi saya siap untuk bekerja untuk membesarkan PSI. Kantor DPP ini minta tolong nomor telepon di sini, kalau udah jadi KTA aku tolong ya dikirim ke sini. Aduh, enggak lah. Aku tidak masuk PSI karena apa? Nanti kalau berbicara aku nanti orang PSI-nya itu sumpah biar tahu kalian, demi apapun, demi cintaku padamu terserah. Aku tidak ada kartu anggota PSI. Kalian tanya sama orang DPP, tanya Kaisang, nggak tahu dia, nggak kenal dia sama siapa aku. Sedangkan kemarin waktu di apa tahu kalian? Waktu di mana itu namanya, di Makassar, ya kan? Salaman aku sama Grace Natali, biar tahu kalian. Dikiranya aku kader. Terima kasih ya sudah datang, katanya gitu kan. Gimana menurut Bapak bagaimana acaranya? Bagus, aku bilang begitu. Dikiranya aku kader dari Jawa Timur. Itu bukti kalau orang pusat nggak kenal sama Opung Parbelak. Dan aku pun juga nggak perlu dikenal-kenal mereka, nggak perlu. Yang penting ya aku bisa membawa kebaikan kepada semua orang. Itu. Nah, kembali ke Ade Armando, kok jadi kita bahas Opung Parbelak ya. Nah, Bang Ade Armando ini gentleman. Kata beliau, ya beliau juga mau kok. Mau dipertemukan juga sama Bapak JK, nggak apa-apa. Mau diperhadapkan dengan umat Kristen, umat Islam, nggak apa-apa. Yang penting saya tegaskan, saya tidak pernah melakukan pemecah belahan. Kalau saya dipertemukan dengan Pak JK, saya juga mau. Ya. Atau saya harus minta maaf sama masyarakat umat Islam misalnya, atau umat Kristen. Saya bersedia, tapi saya akan mengatakan saya tidak pernah mengadu domba, saya tidak pernah menghina agama. Tapi itu terus diulang. Yang mudah-mudahan Anda paham ya. Itu seperti bola salju, tadinya kecil, makin lama makin besar, dan mulai melimbas banyak pihak-pihak yang sebetulnya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang saya katakan. Iya. Jadi saya kemarin tuh sejak awal, Pak Ali bisa cerita, saya udah katakan bahwa kalau saya harus mengundurkan diri, saya bersedia. Walaupun saya pengen tahu sikap PSI seperti apa. Nah, saya senang sekali ketika sikap PSI itu firm, jelas, tegas. Mereka tetap, PSI mengatakan akan membela keberagaman, membela toleransi, melawan korupsi, dan tidak akan memecat saya. Iya. Nah, karena mereka tidak mau memecat saya, sementara saya merasa bahwa sebetulnya sudah tidak sehat nih orang selalu mengaitkan saya dengan PSI. Pilihannya adalah saya yang mengundurkan diri. Iya. Jadi itulah kenapa saya kali ini mengundurkan diri, bukan seperti di masa-masa lalu yang sekedar ya udah kita berhadapan-hadapan gitu kan. Jadi itu dia, ya. Selama ini kita kan nggak pernah mendengar dia, nggak pernah ngeliat podcastnya dia pakai bendera PSI kan. Justru Opung Parbelak yang berani nih pakai rompi PSI. Cuman karena beliau pengurus PSI, ya jadi dipolitisir lah ini semua. Coba bayangkan kalian ya.
Yang tadinya dia membela keberagaman, dia membela toleransi, dia ingin menunjukkan kepada orang jangan sampai terpecah belah oleh karena potongan atau penggalan-penggalan ceramah dari seseorang ini. Kan begitu. Nah, dipelintir lah ya, apalagi itu kemarin itu di acara Rakyat Bersuara kalau nggak salah, ya acara Rakyat Bersuara atau head to head yang namanya Ferdinand Huta Hayat. Yang tadinya dia mensomasi Bapak JK, dia berdiri di samping pengacaranya JK. Kan begitu. Apakah Ferdinand Huta Hayat ini melihat bahwasanya ya di seberang sana ada Grace Natali, di seberang sana ada Ade Armando, ada Bro Ron yang memang betul-betul orang PSI, tulen, makanya dia memilih untuk tidak melanjutkan somasi. Alasannya lah dibilang bahwasanya ini diorkestrasi sama orang-orang Solo. Lapet. Kan begitu. Sedangkan Harun Masiku pun juga kalau misalnya dituding dia itu ya bergerak atas nama partai PDIP mau nggak? Terus-terusan itu diorkestrasi, gak terima juga kan? Itu adalah dia sendiri. Itu adalah keputusannya sendiri. Asal yang korupsi itu adalah tindakan dia sendiri. Kalau dibilang itu kader PDIP, itu adalah kader baru. Itu bukan murni kader. Banyak kali cerita. Udah jelas-jelas melakukan korupsi, iya kan? Nah sekarang Bang Ade sebetulnya, ya kalau menurutku ya terlalu cepat mengambil keputusan. Maunya Bang Ade kontemplasi dulu, merenung dulu, atau ikut yoga dulu sekali-sekali. Biar konsentrasi Bang Ade itu bisa fokus gitu loh. Yoga. Tapi tetap semangat Bang Ade. Keren. Ya, jadi bisa dikatakan dia juga kepengen lihat bagaimana sikapnya PSI. Apakah PSI marah ya setelah itu menindak tegas Ade Armando? Tidak, karena memang PSI dari dulu nafasnya itu adalah toleransi, keberagaman, anti korupsi. Itu sudah dari dulu nafasnya PSI itu. Aku tahu betul, ya kan? Cuma aku tahu, ya. Tapi Ahok nggak tahu. Aku nggak tahu ya, Ahok nggak tahu atau pura-pura nggak tahu lah. Suka-sukanya lah situ. Aduh, ya. Jadi memang betul ya, siapapun yang berada di lingkaran Bapak Joko Widodo atau ada bau-baunya Bapak Jokowi akan selalu diserang itu. Iya kan, seperti orang PSI, relawan, kader PSI, partai PSI. Ya kan, setelah itu influencer sama seperti Opung Par bilang, mau ada komentar apapun negatif, ya kan terserah. Yang penting aku maju terus. Yang penting tidak melakukan kesalahan dan tidak melanggar hukum. Itu dia. Alah Opung Par bilang teman-temanmu aja 5 orang dilaporkan. Sekarang begini. Coba terbukti nggak melanggar hukum. Sampai sekarang nggak ada kan diproses. Berproses memang, tapi kayaknya mandek itu. Kenapa? Karena penyidik bisa melihat ini nggak bisa ini. Kan begitu, ya kan dilihat Agrifanani, Boy, Vicky Impong, Bleker Majenang, Danang, ya kan setelah itu 2 orang lainnya, ya dilihat ini nama-namanya ini semuanya ini, wah enggak dicek lah videonya, makanya Roy Suryo kan berapa kali dia itu. Saya sudah laporkan orang-orang ini, tapi sampai sekarang nggak tahu entah kenapa nggak diproses. Diproses mas, tetap diproses. Tapi kan coba, ya kan ngapain dipanggil orangnya kalau emang nggak terbukti? Alah, Roy Suryo. Nah, jadi Ahmad Ali juga mengatakan bahwasanya ini Ade Armando sudah diskusi ya dengan DPP dan beliau DPP menghormati apa yang menjadi keputusan beliau. Kita sama-sama sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando tentang
sikap dan keputusan beliau bahwa memang DPP PSI menyikapi peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, dan kemudian kemarin kami mendiskusikan dan mengajak Adel berdiskusi tentang kondisi kekinian. Kemudian berakhirnya Pak Ade menyatakan mengundurkan diri sebagai kader, dan DPP PSI menerima pengunduran diri Bang Ade Armando, sehingga sejak tadi malam jam 7 Bang Ade bukan lagi kader PSI. Kenapa? Karena ketika diskusi ini terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Bang Ade, bahwa dia punya kebebasan, dia punya hak untuk menyampaikan pendapatnya, pikirannya, melakukan kritik terhadap apa yang menurut dia telah terjadi penyimpangan. Di sisi lain, dia adalah masyarakat politik, sehingga di dalam dirinya apapun perkataannya, kritikannya selalu dihubungkan dengan Partai Solidaritas Indonesia. Nah, di sisi lain PSI tidak ingin membungkam mulut atau kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh Pak Ade Armando, sehingga kemudian kami dengan sangat terpaksa tentunya dengan rasa sedih menerima pengunduran diri beliau sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia. Yakin aku setelah ini Bang Ade Armando makin garang ini. Kalau waktu masih di partai urat takutnya udah nggak ada, apalagi sekarang. Udah lenyap. Bung Parvela, Abu Janda itu PSI bukan? Aku nggak tahu. Jangan tanya sama aku juga belum pernah lihat kartu anggotanya. Aduh, sedangkan kemarin waktu kalau nggak salah Gamki melaporkan Yusuf Kala ke kepolisian, ya. Di situ di belakang Gamki itu gerakan aduh lupa aku Gamki. Oh, gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Alah, pura-pura nggak tahu kau Bung Parvela, kau juga pernah kan masuk Gamki. Jadi aku mau cerita sedikit biar tahu kalian, ya. Pernah, ya kan, aku mau masuk satu organisasi. Ini bicara pernah aku di dalam kepengurusan di sebuah organisasi, ya kan. Jadi bisa dikatakan ikutlah aku membesarkan organisasi ini. Ya kan. Waktu itu Bung Parvela belum terkenal, belum. Ya kan, belum terkenal, ya kan begitu. Nah, aku waktu itu jadi OKK, ya, bagian organisasi, keanggotaan dan kaderisasi, kan begitu. Ya bisa dikatakan lumayan pentolan juga lah, kan begitu. Nah, aku rekrut lah ini, ya kan. Dari sini kita bentuklah PAC segala macam kan. Ya, aku di DPC kemarin itu. Nah, setelah besar, biar tahu kalian, ya, setelah besar, ya, ditendang lah aku sama gituannya. Ditendang aku sama gituannya, biar tahu kalian. Kawan sendiri, biar tahu kalian. Dikeluarkan aku dari grup, ya kan, tidak boleh lagi aku ikut organisasi itu, kan begitu. Nah, ya, dan lucunya lagi, biar tahu kalian, ya, kalau misalnya jumpa gitu, ngobrol gitu, kan aku bilang sama dalam hati, kan begitu. Ini jadi ketua kayak mana ya? Jadi ketua nggak ada modalnya. Masa kami rapat biar tahu kalian disuruh kami ngumpulin duit 10.000. 10.000 untuk bayar tes manis. Banyak kawan ini tapi ketua. Pergi ke sana ketua. Nggak ada duitnya. Jadi ketua dia. Jadi kalau kawan-kawan yang ini ku bawa, adik-adik ini, junior ini, ya, sering aku bayarin. Nah, aku bayarin kan begitu kan. Aduh, bikin malu aja kan begitu.
dikeluarkan lagu Berto Kelian, dikeluarkan aku dari organisasi. Oh nggak apa-apa, nggak masalah, ya kan, berproses. Ternyata aku bangun, ya apa namanya, aku bangunlah apaku sendiri, apa namanya, karir, aku bilang lah ini karir politikku sendiri kan begitu, sampai dikenal di tingkat pusat kan begitu. Nah mulailah dia ya, kalau dia paling posting-postingan sama bupati, kan begitu, dikit-dikit sama bupati. Bangga kali itu, ya kan? Ya aku nggak terlalu apa lah, ya tapi bangga lah, boleh lah. Sedangkan awak juga foto sama RW pun juga kau masukkannya grup sama Pak RW Burhanuddin nih, ya kan? Nah, jadi biar tahu kalian, ya begitu dilihat, oh ya fotoku, ya aku masukkan ke Facebook foto sama Bapak Joko Widodo. Mulailah dari situ dia agak ya kan, belum lagi ya ketemu sama Wapres lagi. Kulihat lah kan foto dia sama bupati. Oh bupati, aku udah berapa kali foto sama presiden. Terakhir biar tahu kalian, ku telepon. Ya kan, kalau Opung Parabela kan nggak pendendam orangnya, ya kan, ku telepon dia, ya. Aku yakin dia nggak nonton ini, makanya aku berani ngomong. Di mana Le? Gue bilang begitu kan. Di sini Le, ayo ngopi, gue bilang begitu. Ngopi lah kami biar tahu kalian, ya kan, ngopi, makan, sarapan segala macam. Aku yang bayarin. Mulai dari situ ya kan, Le, aku minta tolonglah dulu Le, meneruskan organisasi ini. Kenapa rupanya? Nggak awal Le aja lah. Nggak tahu aku, entah mungkin dia merasa kalah pamor, nggak tahu juga kan. Tapi itulah ya lika-liku berorganisasi. Jadi kalau Opung Parabela kalian tanya, dari tahun 2004 udah masuk organisasi dan juga masuk partai. 2004 itu artinya sudah 22 tahun. 22 tahun Opung Parabela, kok belum jadi apa-apa? Ya nasib nggak punya duit kayak gini bro. Aduh ya. Jadi itulah itu namanya kalau organisasi atau partai ya, memikirkan anggotanya, harus bela sama anggota. Nggak kayak ketua kami yang tadi. Aduh, ya jadi bisa dikatakan kita doakan ya supaya ini boleh Bang Ade Armando boleh tetap berkarya lewat konten-kontennya. Karena di bangsa ini masih perlu Ade Armando lainnya. Kita nggak perlu orang-orang model Saiful Muzani, Ferry Amsari, Amin Rais, Roy Suryo, Diva. Tapi aneh ya, yang kayak gitu pula yang modelnya lebih banyak dari kayak model kita. Nah kita bersuara dibilang buzzer. Kalau mereka bersuara, mereka katakan apa? Mereka adalah kader. Kita dibilang buzzer. Tapi itulah nasib ya kan. Ya kalau seorang influencer menyatakan keberpihakannya, selalunya dibilang buzzer. Padahal buzzer itu kan, itu biasanya itu yang nggak kelihatan itu. Buzz itu dengungan kan begitu. Orang yang mendengungkan isu kan begitu. Buzzer-buzzer bayaran itu kan udah tahu modelnya kayak mana, kayak seperti yang dibayar sama Marcella kemarin. Ya Marcella Sutanto. Ya jadi bisa dikatakan ya nggak tepat lah kalau kayak kami ini dibilang buzzer, nggak boleh lah. Kami kan nggak digaji. Nanti kalau misalnya kami terima gaji kayak Opung Parabela YouTube Nusantara, kalau kami terima gaji ya nanti kami umumkan kalau kami sudah menjadi buzzer ya. Aduh ya jadi kalau ku bilang tetap maju terus
Bang Ade Armando, ini teman-teman ini semuanya ini, penonton Opung Parbelak ini, nggak akan terpengaruh. Tetap masih di jalannya PSI. Selagi masih ada Bapak Joko Widodo di PSI, kita akan tetap ke PSI. Walaupun Opung Parbelak nggak punya kartu anggota, masih tanggung jawab sama yang ini. Ya, ini yang gue pakai, berarti ini yang harus gue pertanggungjawabkan kan? Jangan masuk kemana-mana kalian, masuk saja ke sini. Mana nih dari DPP, masa nggak ada pengertiannya? Nomor rekening sebelah kanan, pura-pura buta lagi. Aduh, udah capek nih. Setengah jam lebih aku ngobrol, ngoceh. Masa nggak ada pengertiannya? Masa susu pun juga harus aku mengusahakan? Tapi nggak apa-apa, itulah namanya kerja ikhlas. Oke? Itu lu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.